ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Zalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Kata Al-Quran, jalan lurus itu adalah dinul Islam, mengikuti ajaran Islam. Bahkan ahli Taurat, Bani Israel yang diutus kepada mereka beruntun nabi, beruntun rasul dan kitab suci, diminta pada akhirnya oleh Allah, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum, wahai ahli kitab, telah datang kepadamu rasulku Nabi Muhammad yang menceritakan sebagian dari kitab yang engkau sembunyikan. Telah datang kepada kalian cahaya dan jalan, dan aku akan memberikan jalan keselamatan kepada siapa yang aku inginkan, yang aku kehendaki. Barang siapa yang mengikuti Nabi Muhammad, jelas aku ampuni dan aku akan mencintainya. Itu dalam Al-Quran cakupannya seperti itu. Jadi Al-Quran menyatakan, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'un. Fattabi'u, kata Allah. Maka ikutilah, inilah jalanku yang lurus. Tak ada jalan yang lain. Kalau engkau memilih jalan selain daripada Islam, maka jalan itu akan mencerai-beraikan kamu. Jalan itu akan mencerai-beraikan kamu. Coba, bagaimana dengan orang Kristen yang selalu mengikuti, katanya mengikuti Yesus, bercerai-berai enggak mereka? Bercerai-berai. Itu fakta, itu fenomena yang ada. Itu real di hadapan kita. Sehingga kalau berbicara mengenai jalan lurus itu, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, tidak ada yang sampai kepada Tuhan kalau tidak melalui aku. Betul. Itu betul. Makanya dalam Al-Quran itu disebutkan ketika Nabi Isa alaihissalam mengatakan, wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min. Ayatnya Ustaz, dilanjutkan Ustaz, saya lupa ayatnya. Al-Quran surah As-Saf. Aku ini adalah utusan Allah kepada kalian, memberitakan kemudian tentang Taurat, membenarkan Taurat dan mengabarkan tentang datangnya seorang nabi bernama Ahmad. Itu kata Nabi Isa alaihissalam. Maka kami menjadikan itu sebagai jalan. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Betul. Jadi umat Islam apakah melalui Nabi Isa juga? Yes. Karena Nabi Isa yang mengajarkan kemudian kepada manusia bahwasanya akan datang seosok Nabi setelahku bernama Ahmad. Dan kami pun beriman kepada kenabian beliau Nabi Isa alaihissalam. Makanya rukun Islam itu, rukun iman kami itu salah satunya adalah beriman kepada para nabi. Beriman kepada Nabi Isa yang datang di tengah Bani Israel lahir tanpa ayah. Jalan yang terakhir yang ditunjukkan kemudian oleh Allah, diutus kepada penutup para nabi, baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka kata Allah, jika engkau memilih jalan selain daripada jalan yang kutunjukkan kepada Nabi Muhammad, maka jalan yang engkau pilih itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Itu yang ada dalam Al-Quran, Bang. Makanya kami dalam Islam itu, dari organisasi apapun, dari mazhab apapun, kami tetap menyembah kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad. Dan kemudian masjid kami itu tidak dipecah-pecah. Bahwa masjid ini hanya khusus ini. Masjid ini bukan untuk kita. Masjid ini untuk golongan yang lain. Enggak ada. Islam Anda lihat di Indonesia, masjid itu ada berapa ribu. Tak ada yang dikunci, Bang. Kecuali ada masalah-masalah pembangunan atau apa dan seterusnya. Masjid itu terbuka 24 jam. Siapapun bisa singgah di sana. Bahkan non-muslim kalau mau rehat boleh singgah di sana. Tapi kalau kita melihat gereja, maaf nih. Di samping kantor saya ada beberapa gereja. Digembok pintunya. Sudah begitu pintunya punya gerbang. Gerbangnya di pintu lagi. Gerbangnya punya kompleksnya punya gerbang. Di gerbang lah dikunci lagi. Serba dikunci. Orang singgah di situ. Meskipun orang Kristen masuk di parkiran dicurigai. Kenapa bisa seperti itu? Karena itu memang hanya untuk spesial. Spesial orang-orang Kristen.
yang tidak kemudian sama seperti dengan umat Islam, di mana masjidnya seluruh umat Islam apapun kemudian golongannya, mereka bisa kemudian masuk ke dalam untuk beribadah. Bahkan orang Yahudi pun praktisi Yudaism, mereka mau ibadah di masjid kami boleh, mereka biasa singgah di masjid kami untuk beribadah. Tapi kalau gereja, saya dulu pernah punya staf, saya tanya, kamu kenapa setiap hari Jumat selalu izin pulang cepat? Kamu kan orang baru mutasi ke sini. Kok sedikit-sedikit Jumat duluan pulang, duluan pulang. Ada apa rupanya? Pekerjaan sampean itu masih banyak loh numpuk. Ini Pak, saya kan baru Pak di sini. Nah, terus gereja saya, sekutu saya jauh Pak dari sini Pak. Lalu hubungannya? Saya masih numpang gereja Pak di jalan ini. Numpang gereja maksudnya? Iya Pak, saya kan beda sekte dengan gereja di situ. Tapi kebetulan ada keluarga saya juga di situ yang beda sekte dengan saya. Jadi saya ikut-ikutan ibadah di sana. Di situ bukan tempat saya sebenarnya. Saya cuma numpang sementara ibadah. Di situ saya berpikir, oh mereka ada istilah kayak begini. Kalau di Islam itu nggak ada. Nah, inilah cerminan bahwasanya Islam adalah jalan yang lurus, yang ada hanya kesaksian kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad. Hanya itulah jalan satu-satunya kembali kepada pencipta langit dan bumi. Setelah Nabi Musa, Nabi Isa, datanglah kemudian masa Nabi Muhammad SAW. Demikian Bang. Boleh tanya satu lagi Bang? Silakan. Ya, untuk wawasan. Saya pernah dengar, ini saya lagi cari, nggak nemu karena saya nggak bisa cara membuka Al-Qur'annya bagaimana ya. Agak ribet. Jangan percaya tentang Nasrani, jangan percaya sepenuhnya, jangan dibantah sepenuhnya. Itu bagaimana Bang? Apakah ada itu penjelasan? kayaknya kalau nggak salah hadits itu. Ustadz Hanafi hadis itu kan ya? Iya, Ustadz? itu hadis Rasulullah SAW. Masya Allah. Silakan silakan. Ya, tentang mengenai masalah kita tidak boleh posisi sepenuhnya percaya kepada ayat-ayat yang memang posisi mereka gunakan, tapi juga kita tidak boleh membantahnya sepenuhnya, karena di situ ada hal-hal yang memang sudah dijelaskan di Al-Quran. Banyak ayat-ayat suci Al-Quran yang ayat Taurat, Zabur, Injil yang sudah dirubah-rubah. Makanya di situ tidak boleh kita posisinya untuk menidakkan dan juga mengiyakan, begitu. Bahkan kalau ayat suci Al-Quran yang disuruh sama Bang Zuma tadi di surat As-Saff ya, situ dikatakan saya akan sempurnakan lagi untuk menyempurnakan ayat suci yang tadi disampaikan terputus oleh Bang Zuma. Wa ayatu billah, bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati wa mubashiran birasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Dan ingatlah, kata Allah, ketika Isa ibnu Maryam berkata, hai Bani Israel, sungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, kata Nabi Isa, yaitu yang namanya adalah Ahmad. Dan juga dalam kurung kita posisi mengetahui kalimat Ahmad itu dengan definisi nama Muhammad, maka tak kala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. Bahkan nanti ada kalimat ketika orang-orang yang memang ingin memadamkan cahaya-cahaya, sebagaimana yang kita tahu, yuriduna liyutfi'u nurallahu biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Itu di ayat yang ke-8-nya. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut tipu daya mereka, tapi Allah justru menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir membenci. Mudah-mudahan termasuk kita yang dibenci oleh orang-orang kafir, para apologet Islam yang sedang berjuang dengan narasi lawan dengan narasi, YouTube lawan dengan YouTube, segala sesuatunya kita lawan, posisi TikTok dengan TikTok, kita punya apapun media yang ada, kita lawan semuanya, subhat-subhat kita jelaskan,
Dan begitu abangku tentang kalimat-kalimat, karena ada ayat-ayat yang sudah dipalsukan, kita tidak boleh mengiyakan dan kita juga tidak boleh posisinya menidakkan. Contoh banyak ayat-ayat di situ yang Bang Zuma sering mengatakan bahwa Nabi Yesus itu mengatakan perintah yang utama di Markus 12:29 ya, bahwa perintah yang utama itu mengenal Allah satu-satunya yang esa. Maka kita tidak boleh mengatakan tidak, memang benar di situ. Jadi tidak boleh membenarkan seluruhnya dan juga tidak boleh mengiyakan seluruhnya karena ada sebagian-sebagian yang memang sudah dirubah-rubah. Wallahu taala alam bisawab. Lanjut yang ini. Keren. Iya, silakan Saudara Rostrum. Sudah sangat Ada tamu, gamblang Dedi Lee. dan jelas. Silakan mungkin Oke, tamu kita sapa yang dulu ingin- tamu ya, Bang. Ya. Bang Rostrum, kita sapa izin. Dedi, Kristen Muslim, saudara. Saya Muslim, Bunda. Oh, apa yang disampaikan Bang? Karena ini kita naikkan Kristen dulu. Apa yang disampaikan? Silakan. Saya mau tanya tentang Trinitas itu saya belum terlalu paham maksud Roh Kudus sama Bunda Maryam itu ternyata bukan berbeda ya maksudnya gitu ya. Nanti dulu Bang ya, karena ini Bang Zuma Gurunda lagi diskusi sama Kristen ya. Nanti Bang ya sesi bertanya. Mungkin ini Ya, Bang. Bunda Rahma, mungkin Pak Rostrum, Bang Rostrum mau jelasin barangkali Trinitas. Oh, silakan Sebetulnya Bang. dalil dijelasin. Trinitas itu Bang Zuma adanya Trinitas itu adanya justru di Al-Maidah ayat 73 itu. Iya. Iya. Mereka itu di Bible itu tidak ada dalil Trinitas. Yang ada dalil Trinitas itu adanya di surat Al-Maidah ayat 73. Bisa diadu. Jadi tidak ada dalil di Bible itu tentang Trinitas. Justru Trinitas itu ada datanya, dalilnya di Al-Quran, di surat Al-Maidah. Wa'ayadzubillah, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu salasah. Sesungguhnya kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu salah satu daripada yang tiga. Itu datanya ada di Al-Quran justru. Ya. Wa ma min ilahi illa ilahu wahid. Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang esa. Wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladhina kafaru minhum adzabun alim. Dan di situ jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang kafir di antara mereka akan ditimpa siksa yang pedih. Jadi kalau masalah data tentang Trinitas itu justru adanya di surat Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 73. Nggak ada di Bible. Coba buktikan ada Trinitas di Bible. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian. Iya. Masya Allah, luar biasa ya. Jangan-jangan mereka niru Al-Quran kali ya. Ini saya membuka Al-Maidah. Ayat yang berapa tadi, Ustaz? 73. 73 Bang Rasul. Hebatnya Dari kiri Rasulullah. ke kanan, bingung saya. Hebatnya Al-Quran ini tidak ada di dalam Bible, tapi Al-Quran langsung menjelaskan tiga Tuhan. Lah, bahasa Ibrani itu dari seperti Al-Quran Bang. Iya, betul. Karena kau pakai terjemahan ya beda. Lanjut. Kosmetik. Tapi bagaimana kalau tidak ada barang yang dibawa oleh Belanda ini masuk ke Republik ini, kalau tidak dibungkus dengan istilah-istilah Al-Quran emang laku gitu? Sulit Bang Andi, karena di situ hanya penuh dengan istilah-istilah pagan Romawi kuno, Yunani kuno. Jadi orang Indonesia ogah kalau dibilang nyembah dewa kemudian turun ke bumi menjadi manusia, dibunuh manusia, itu orang Indonesia anti itu yang kayak gitu. Terkecuali sebelum Islam datang. Begitu Islam datang, ajaran kayak gitu udah tertolak oleh pribumi, kebanyakan pribumi. Makanya ketika Belanda datang membuat lembaga Bible, mereka sadur, kemudian mereka terjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Mereka harus melihat ini sembahan yang paling populer untuk pribumi ini siapa? Allah. Maka mereka pakai kata Allah. Oh Nabi, Rasul,
Alkitab. Mereka pakai istilah-istilah itu semua demi untuk memuluskan ajaran dari Barat ini, penyembahan kepada Theos. Begitu. Tapi persoalannya Bang Juma, mereka sering mengatakan kami yang duluan datang. Khusus di Indonesia kan Islam dulu, baru Belanda masuk memporak-poranda, ya, membuat rumah ibadah tandingan selain masjid, kan gitu. Tapi mereka ini mengatakan duluan kami. Sebenarnya yang nyolong siapa sih istilah-istilah ini? Gitu loh maksudnya. Jangan-jangan ini ada pelaku mengaku korban, bagaimana ini? 800 tahun kurang lebih Islam lebih duluan masuk daripada Kristen ke Indonesia ini. Kristen masuk ke Nusantara itu abad ke-16. Sedangkan Islam lebih dulu di abad ke-8. Jauh selisihnya. Jauh. Memang duluan mereka, duluan di Roma sana lebih dulu. Tapi satu hal yang mesti dipahami bahwa antara Nabi Muhammad dengan Yesus berkata ada nabi tapi palsu yang datang kepada pengikutnya. Nah, karena Nabi Muhammad belakangan, Paulus yang lebih dulu, dan Paulus memang terciduk datang kepada pengikut Yesus, maka nabi palsunya ya Paulus. Begitu, Jo. Oke. Itu si Danis, si Kepdes ini kenapa diturunin? Katanya Bang Juma lagi dongeng. Lu naik sini lah. Silakan Rostrom. Ya, ini tadi yang disampaikan saya baru ketemu ya, karena saya juga membeli Al-Quran Bang Zuma. Maaf saya tidak bisa baca, tapi saya cari yang terjemahan ya. Ini saya cukup kaget sih. Saya baru kali ini malam ini tahu ini sih. Ini boleh saya baca tadi ya, Al-Maidah 72 ya. 73. Saya tertarik dengan 72 Ustadz. Sebentar, ini agak ini ya, saya tersinggung ini sebentar. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam, padahal Al-Masih berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang zalim. Nah, maksudnya kafir karena ini gimana ya? Ini sangat ini, saya agak tersinggung ini dengan ini. Ini baru ketemu ini malam ini. Gimana Bang? Gimana Bang? Silakan Ahi, antum Ahi. Iya, jadi kalau kalimat di posisi yang 72-nya Bang ya. Wa'iyadzubillah bismillahirrahmanirrahim, karena Al-Quran itu dengan berbahasa Arab. Karena kalau Al-Quran nggak akan mungkin salah, tapi kalau terjemahan kemungkinan salahnya pasti. Tapi kalau Al-Quran tidak akan mungkin salah, itu yang harus difahami dulu. Karena Al-Quran itu dengan berbahasa Arab diturunkannya melalui baginda dari kita Nabi Muhammad SAW yang berbahasa Arab. Tetapi kalau terjemahannya kemungkinan salahnya ya, tapi kita akan bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kufur orang-orang yang berkata sungguhnya Allah itulah Al-Masih putra Maryam. Jadi akan dikatakan orang-orang kafir, orang-orang yang kufur, orang-orang yang menyelisihi daripada kebenaran. Siapa? Orang-orang yang mengatakan sungguh Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Wa qala Al-Masihu ya Bani Israel a'budullaha rabbi wa rabbukum. Dan Al-Masih itu sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Itu sama seperti posisi di Markus 12:29, hukum terutama adalah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kan sama tuh abangku. Betul kan? Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lizalimina min ansar. Sungguh siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya dan tempatnya ialah neraka. Tidak ada seorang pun penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Zalim itu artinya menempatkan bukan pada tempatnya, Bang.
Ya, yang harusnya Tuhan tempatkan Tuhan. Makanya Bang Rostrum saya selalu katakan yang mengganggu pikiran kita karena kita selalu memahami Tuhan itu tetap pada dimensi kemanusiaan. Itu masalahnya. Masalahnya adalah yang mengganggu pikiran kita karena kita selalu memahami Tuhan tetap pada dimensi kemanusiaan. Jadi kalau ketika ada orang bertanya, kalau memang Allah Tuhanmu, wahai Bang Zuma, wahai Hanafi, wahai Bang Handi, wahai Felix, wahai teman-teman Muslim, kapan adanya? Di mana tempatnya? Seperti apa rupanya? Maka cukup kami dengan menjawab, wahai saudaraku, masa, waktu, tempat itu ciptaan Allah. Bagaimana mungkin Tuhan Allah ada di ciptaannya? Laisa kamislihi syai'un fil ardi, tidak ada yang menyerupai di muka bumi ini. Bahkan bumi ketika turun Allah ke bumi, hancur bumi, tidak akan mungkin mampu dengan kebesarannya Allah. Karena Allah Maha Besar, bumi ciptaannya. Bagaimana mungkin Allah yang Maha Besar turun kepada ciptaan yang sangat kecil? Seperti itu Bang Rostum. Allah Ta'ala alam bisawab. Lanjut. Malam ini saya salah masuk room ini. 7273 baru ketemu ini. Tersinggung saya Bang Zuma. Ini Sebenarnya begini, saudara. Mengganggu. Saudara Rostrum. Anda pernah baca nggak di dalam kitab saudara? Ini kan Al-Quran. Al-Quran kan mengatakan tentang Nabi Isa, di mana Nabi Isa itu menceritakan kemudian menurut Al-Quran, wahai Bani Israel, kan gitu. Wa qalal masihu ya Bani Israel. Perintahnya kemudian, seruannya kemudian kepada Bani Israel. Nah, Yesus kan juga kepada Bani Israel. Di dalam Yohanes 20 nomor 17, apa kata Yesus? Jangan sentuh aku wahai Maria. Aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah engkau kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Itu jelas tuh ucapan Yesus. Berarti Yesus bertuhan. Yohanes berapa itu? Dia katakan bahwasanya Yohanes 4 nomor 22. Aku dan pengikutku kami menyembah apa yang kami kenal. Artinya, aku dan pengikutku menyembah kepada pencipta langit dan bumi, dan kalian menyembah kepada Tuhan yang kalian tidak kenal. Itu jelas itu. Berarti dengan kata lain, Yesus betul-betul mengajarkan kepada Bani Israel untuk menyembah kepada Allah, pencipta langit dan bumi. Tuhannya Yesus dan Tuhannya Bani Israel. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Itu jelas itu, Markus 12:29. Jadi apa yang diterangkan oleh Al-Quran, itu tidak keliru. Memang Nabi Isa, dalam hal ini, Nabi yang diutus kepada Bani Israel lahir tanpa ayah, menyeru kepada Bani Israel. Supaya Bani Israel itu menyembah hanya kepada Tuhan yang mengutus Yesus. Bahkan iblis pun kan, apa kata iblis? Yesus kepada iblis, hanya sembahlah Allah, hanya kepada Allah saja engkau berbakti. Lukas 4, Matius 4. Itu kan jelas. Tidak pernah Yesus sedikit pun mengatakan sembahlah aku. Sedangkan Kristen hari ini menyembah Yesus. Yesus memberikan teori, Yesus memberikan praktek, di mana Yesus kemudian bersungguh-sungguh, berdoa, sujud, memohon kepada Tuhan. Bahkan di dalam Ibrani 5 nomor 7, sebagai manusia, dia telah mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari kematian, dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Dia sampai disebut orang soleh. Kalau kita lihat dalam Yohanes 14 nomor 31, apa kata Yesus? Dunia harus tahu. Maksudnya apa? Orang Indonesia harus tahu bahwa aku Yesus senantiasa mengasihi Bapa. Mengasihi artinya mentaati Bapa. Dan bahwa aku senantiasa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan Bapa kepadaku. Artinya Yesus memperhatikan kepada murid-muridnya, mencontohkan kepada murid-muridnya untuk taat hanya kepada Allah yang mengutusnya. Berarti benar Al-Quran ini. Tidak pernah Yesus mengajarkan menyembah dirinya. Al-Quran mengajarkan, Nabi Isa mengajak muridnya Bani Israel menyembah kepada yang mengutusnya. Dan begitu juga di dalam Bible. Yesus mengajarkan pengikutnya untuk mengasihi Bapa. Kasihilah Tuhanmu
Apa kasihi Tuhan itu? Baca dalam Ulangan 11 nomor 1, Yosua 22 nomor 5. Rupa-rupanya mengasihi Tuhan adalah melakukan dengan setia kewajibannya, mentaati apa yang diperintahkan, tuntunan, perintah, larangan. Itu yang harus dilakukan. Dengan setia, barulah disebut kasih. Berarti kami, makanya di Islam itu Bang, kami selalu memuliakan Yesus itu. Memuliakan Yesus itu. Kalau saudara Kristen mengatakan diludahin, ditampar, ditonjok, kemudian digantung, ditombak, dibunuh, kami tidak terima. Kenapa mesti kami yang membela Yesus? Padahal kami bukan ngaku-ngaku pengikutnya. Ya karena kami tahu Yesus ini, yang Nabi ini, yang datang ke tengah Bani Israel membawa hikmat Injil kepada Bani Israel, itu adalah Nabiullah, Rasulullah. Beliau adalah manusia suci terkemuka di dunia dan di akhirat. Mustahil dia sama seperti yang diceritakan dan yang diinginkan oleh Kristen. Terkutuklah, dibunuhlah, ditamparlah. Itu tidak terjadi kepada Yesus. Saya kira begitu dari saya. Silakan teman-teman yang lain. Masya Allah. Gimana Bang Rostrum? Udah paham? Iya, sangat paham. Seluruh karangan Yohanes ini terjawab di Al-Maidah 72-73 kesimpulan saya. Ya, di situ. Itu sih. Dan di setiap gereja maupun di seminari, karangan Yohanes ini tidak pernah ada. Mungkin disobek dulu atau disimpan gitu mungkin. Ini perlu kita teliti supaya nggak mempermalukan kami gitu ya. Karena nggak pernah dibahas untuk Yohanes ini secara detail. Baik itu di gereja maupun di seminari. Itu. Oke, izin kita sapa Sakira. Assalamualaikum Bunda. Oh Muslim, apa yang disampaikan? Ya, Saudara Rostum, boleh nggak saya nanya satu hal Bang? Boleh Bang. Menurut abangku ini, Yesus itu hakikatnya apa Bang? Itu bro. Oh, dari yang saya pelajari sampai sekarang, saya menemukan bahwa Yesus itu bukan Bapa. Itu Bang. Hakikatnya manusia berarti. Ya. Ada nggak dalil yang pernah saudara temukan di Bible yang menguatkan kalau hakikatnya dia manusia? Manusia kan dilahirkan dari kandungan jelas manusia. Itu ada percampuran darah Maria sebagai manusia. Itu dulu. Iya. Tapi kalau dalil yang menguatkan hakikatnya sebagai manusia itu ada di 1 Yohanes 3 nomor 2 Bang. Itu hakikat Yesus yang sesungguhnya. Abang lebih pendeta dari saya ini. Enggak juga. Saya belajar dari Bunda Rahma. Silakan. Aduh, Ya, ya. Berunda. Buka. Itu hakikat Yesus. Iya. Ini sambil saya Semangat Bang Rostrum bertanya. exercise ya. Jadi Oh Pak Rostrum ini pendeta. Keren. dan ini ya dari seluruh kitab yang lain kitab karangan yang lain dari empat Bible karangan ini yang cuman tambahan itu hanya ada di Yohanes 20 itu pun satu ayat di 31. Yohanes 20:31 itu tambahan. Tidak ada itu di naskah kuno asli maupun di catatan buku karangan di Katolik juga nggak ada. Ini ditambahkan yang nomor 31. Tapi selain itu di seluruh Yohanes ini semuanya sama Bang Zuma. Ini malam ini nih saya buka satu-satu nih. Gara-gara itu tadi kepukul Al-Maidah 7273. Karena hubungannya dengan Yohanes semua. Maaf ya Bang, minta maaf Bang, saya cuma nunjukin aja, mohon maaf. Iya. Ini sakit hatinya belum hilang ini. Maksudnya kan nggak ada memang di Bible itu tentang Tritunggal. Yang ada tentang masalah Tritunggal itu ada di Al-Maidah 73, itu yang saya kasih tahu.
Itu Bang, maaf. Ya cukup detail sih. Islam ingin melengkapi dari pemahaman kekristenan sebelumnya yang muncul di abad ke-6 ya. Cukup ini berarti cukup akurat. Alhamdulillah, Masya Allah. Kita baca Bang 1 Yohanes 3 nomor 2. 1 Yohanes 3 nomor 2. Apa? 1 Yohanes 3. Izin sebelum dijawab, saya tanya Denis, kamu Kristen Bang? Denis Lim, Kristen? Oi saudara. Mama lanjut Bang Rostrum. Mama bisa panggil Bunda Rahma. 1 Yohanes 2 3 nomor 2. Oh, 1 Yohanes 3 nomor 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Dalam keadaan yang sebenarnya, keadaan sebenarnya Yesus itu sama seperti kita. Kita ini manusia kan? Kita akan melihat Yesus sama seperti kita, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sesungguhnya. Berarti keadaannya sama seperti kita. Yesus itu dalam keadaan yang sesungguhnya ya sama seperti kita. Kalau Yesus itu Tuhan, bahaya. Kita juga Tuhan berarti. Ini Bang Zuma ini membuat pemikiran saya terguncang ini. Asyhadu. Bang Rostrum tahu nggak kalau Yesus itu bahasanya dengan bahasa yang semitik dengan bahasa Arab, Bang Rostrum? Orang Yahudinya itu. Nah, gimana? Ya, bahasa Ibrani itu bahasa yang serumpun dengan bahasa Arab. Oh ya, kalau itu tahu. Kan ini kalau saya makin lama di atas, ini nanti saya lepas jubah ini lama-lama ini. Kenapa? Iya, enggak gini loh abangku. Kalau abangku harus jujur, yang namanya orang belajar secara akademisi ya, disekolahkan gitu loh. Apalagi kalau bisa jadi pendeta gitu kan luar biasa. Kalau dia mau jujur, oh ya bahasanya itu harusnya bahasa yang serumpun dengan bahasa Arab kan. Maka ketika dia harus serumpun dengan bahasa Arab, maka penterjemahkannya jangan pakai bahasa pagan Yunani. Betul tidak, Bangku? Iya. Jangan pakai bahasa Yunani. Kalau dia mau pakai bahasa dengan bahasa yang memang serumpun, maka menandakan bahwa orang-orang Yahudi dalam kebudayaan dan bahasa mereka sendiri telah menggunakan frase anak Tuhan, bahkan kalimat Tuhan untuk orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan, diutus sebagai nabi, gitu loh. Makanya banyak kalimat-kalimat posisi seperti ya, ketika kita membaca 2 Korintus 4 ayat 4-nya tuh, nomor 4 ya. Jadi 2 Korintus 4 nomor 4-nya dikatakan setan pun itu bisa menjadi Tuhan. Orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibatalkan oleh ilah zaman ini, kan gitu. Itu jadi Tuhan kalau nanti pakai bahasa pagan. Bahkan kalau cuman gara-gara sebutan anak, ini bahaya. Ya. Maka kalimat-kalimat ini harus diperhatikan. Mazmur 82:6 itu, aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi, kamu sekalian. Itu akan jadi banyak Tuhannya nanti. Nanti di Keluaran 7 nomor 1 berfirman Tuhan kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun, kalau bahasanya posisi itu. Ya, abangmu akan menjadi nabimu. Itu jangan diartikan bahwa posisi Musa itu Allah. Tidak bisa. Jadi harus menggunakan dengan bahasa semitik serumpun dengan bahasa Arab.
Jangan digunakan bahasa pagan Yunani. Akhirnya anak Tuhan akhirnya jadi, ya jangan salahkan ketika berubah bahasa aslinya Yesus berubah jadi bahasa Theos gitu. Lanjut. Oke, silahkan mungkin yang lain dulu. Kalau saya tanya lagi nanti ini makin ketemplak ini saya. Saya masih ingin menenangkan pikiran dulu. Silahkan. Silakan Bang, apa kira-kira yang masih ingin dipertanyakan? Bukan itu kalau Pak Restro. Pak Restro, apa yang menyebabkan Anda terguncang ini imannya nih? Apa poinnya gitu loh yang disampaikan Bang Yoma sama Ustaz Hanafi? Ustaz Hanafi sama Bang Zuma cukup rinci tentang historical dari Isa, konsep Isa sebagai manusia kemudian bergeser menjadi disebut sebagai Bapa itu, kemudian Ustadz menyinggung juga di Al-Maidah 72-73 itu yang membuat tergelitik saya agak terganggu malam ini dengan dua ini, dan ini masih saya buka di depan mata saya di sebelah ini handphone saya. Masih saya baca berulang-ulang terus ini yang cukup mengganggu ya. Saya terganggu sekali dengan ini yang disampaikan. Itu Bang Andi. Terganggu ke hal positif apa ke hal negatif? Terganggunya ini kan membenturkan apa yang ada di dua ayat di Al-Quran ini itu inline dengan buku karangan Yohanes, isinya inline dan terwakili oleh dua ayat ini. Ini saya baru tahu malam ini, gitu. Berarti ini luar biasa ini. Untuk itu Bang Juma sama Ustaz Hanafi harus tanggung jawab. Bang Juma dulu, silakan tanggung jawab. Iya, Masya Allah. Jadi saya sebagai Muslim hanya ingin membacakan sebuah ayat di dalam Al-Quran ya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad kemudian membacakan dalil ini yang sampai kepada kami umat Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap pencipta, padahal dia diajak kepada agama Islam. Sudah datang padanya agama Islam. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Siapa orang yang zalim ini? Adalah mereka yang sudah datang kepadanya kebenaran, tetapi masih tetap menolak kebenaran. Maka itu adalah orang yang zalim. Maka Allah menyatakan siapa yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Jadi Allah itu Esa, Allah itu Ahad, Allah itu tidak serupa dengan makhluk, Allah tidak mungkin kemudian memiliki kelemahan, maka Allah mustahil sama apalagi setara atau lebih rendah daripada makhluk. Nah ini yang ada kemudian terjadi kepada saudara-saudara kita Kristen. Dulu kalau orang Kristen itu masih tetap saja mengikuti ajaran dari Barat sebelum Nabi Muhammad itu datang, ya mungkin masih bisa kita katakan wajar. Karena mereka masih terkungkung oleh si jahat, sang pembinasa keji, sang nabi palsu yang datang kemudian kepada mereka. Tapi ketika datang Islam, apa yang dibenci dari Islam? Apa yang ditolak dari Islam? Ketika Islam menyeru Allahu Akbar, maka yang diserunya itu adalah pencipta yang maha besar. Maka otomatis yang kemudian mendengarkan ya Allah yang maha besar itu. Ketika orang-orang Kristen menyeru, ya Yesus,
Mana ada Yesus dengar? Maka yang mendengarkan ketika orang-orang non-muslim menyeru kemudian kepada Tuhan-Tuhan mereka, sembahan-sembahan mereka, ya Allah, pencipta langit dan bumi yang maha mendengar, yang mendengarkan itu. Dan Allah tidak pilih kasih. Dalam kehidupan di dunia ini Allah tidak pilih kasih. Ini si Fulan tidak menyembahku, aku nggak kasih oksigen. Oh ini si Fulan tidak menyembahku, aku nggak kasih rezeki. Oh ini si Fulan, mereka kelompok ini tidak menyembahku, malah menyembah kepada ciptaanku. Aku kasih mereka penyakit, aku kasih mereka miskin-miskin semua. Tidak. Makanya Al-Quran menerangkan Allah itu Ar-Rahman. Allah itu maha pengasih. Allah itu maha memberi. Kepada yang kepada yang menyembahnya, kepada yang kufur kepadanya, kepada yang ingkar kepadanya, semuanya dikasih. Tapi kasih sayangnya itu hanya berlaku kepada umat muslim. Jadi kalau ada orang kemudian minta kepada Tuhannya selain daripada Allah, Allah kita yang mendengarkan, Tuhan kita yang mendengarkan. Allah kasih. Ini aku kasih sebagai hambaku, sebagai ciptaanku, aku kasih apa yang engkau butuhkan. Tetapi nanti pertanggungjawabannya itu di akhirat. Kau gunakan apa hidupmu ketika engkau di dunia? Kau manfaatkan apa ilmumu ketika engkau di dunia? Apakah Islam belum datang kepadamu? Apakah para apologet Islam tidak ada datang menyeruhmu? Apakah tidak ada di antara umatnya Nabi Muhammad yang mengabarkan jalan yang benar kepadamu? Kalau ada, berarti kamu jatuh dalam posisi manusia yang zalim. Apa yang kamu tidak suka terhadap umatnya Nabi Muhammad? Ibadahnya begitu disiplin, begitu teratur, mereka begitu kemudian adil di dalam hidup. Mereka kemudian begitu mengayomi kalian dalam hidup. Mereka mencintai kalian, menyayangi kalian, mengayomi kalian, melindungi kalian. Meskipun beda akidah, kalian diperbolehkan hidup berdampingan dengan mereka. Ibadah-ibadah mereka tidak mengganggumu, dan mereka pun tidak mengganggu ibadahmu. Apa yang kamu benci? Kamu lihat umat Islam itu, begitu ada takbir dikumandangkan, azan dikumandangkan, mereka berbondong-bondong, entah itu siang, entah itu malam, mereka tidak peduli datang kepada rumah ibadah mereka. Apa kamu kira di tempat ibadah mereka itu ada foto Tuhannya? Apakah kamu kira di rumah ibadah mereka itu ada gambar Tuhannya? Apakah kamu kira di rumah ibadah mereka itu ada patung Tuhannya? Tak ada. Kamu datang ke masjid, kamu temukan bangunan yang berbentuk kotak, di dalamnya tidak ada gambar sembahan-sembahan mereka. Tapi kenapa mereka datang ke sana? Kenapa mereka enggak di rumahnya saja untuk sujud? Dikarenakan di masjid mereka merasa nyaman, mereka merasa lebih dekat dengan Tuhannya, khusyuk berjamaah menyembah kepada Tuhannya. Tengok, kenapa kalian tidak mencontoh? Apa yang kurang? Mereka pada bulan suci Ramadan, anak-anak, orang remaja, orang dewasa, orang tua, mereka bersatu padu menjalankan puasa itu, kompak mereka. Apakah itu tidak cukup? Tidak cukup pelajaran itu bagi kalian? Kenapa masih menolak Islam? Itulah yang Al-Quran katakan. وَمَنْ أَزْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, padahal dia diajak kepada agama Islam, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi kalau ada orang diajak kepada Islam, disampaikan Islam itu begini, Islam itu begitu, tapi masih saja ditolak, maka mereka jatuh kepada kezaliman. Dan kalau mereka sudah zalim, apa kata Allah? Tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Saya kira begitu Bang Handi dari saya untuk edukasi buat saya pribadi dan juga teman-teman yang lain. Silakan. Khusus ke usaha Nabi lagi nih. Usaha Nabi. Islam itu kan banyak aturan. Kenapa harus Islam, Ustaz? Ya, karena di Al-Quran itu panggilannya semuanya adalah pasti panggilannya adalah ya ayyuhalladzina amanu.
aturan-aturan di Al-Quran itu selalu kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu. Syariat-syariat yang ada pasti panggilannya ya ayyuhalladzina amanu. Bab puasa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Nah, di situ kalimat-kalimat kalau syariat pasti itu larinya kepada yang namanya orang beriman. Jadi nggak ada yang namanya panggilnya orang kafir. Kalau orang-orang kafir itu nggak ada aturan itu di Quran, makanya nggak terpanggil. Yang dipanggil hanya orang yang beriman. Nah, kalimat-kalimat aturan sosialnya pasti kalimatnya ya ayyuhan nas, wahai manusia. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Itu untuk secara umum sosial. Wahai manusia, kuciptakan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Nah, ketika kita saling mengenal, yang namanya kita ini adalah satu daripada nenek moyang yang sama, Adam dan Hawa, maka tugas kita itu penuh dengan cinta dan kasih sayang. Maka ini terbukti bahwa kita ini tidak boleh memaksa mereka. Makanya kalimatnya bukan kalimat memaksa, justru karena kita cinta. Kita sampaikan kebenaran itu. Masalah nanti dia itu mau mendapatkan taufik dan hidayah terkadang dari teman-teman yang berdakwah. Bukan mereka tidak mau mengikuti saran kita. Terkadang karena gaya dan bahasa kita yang kurang menarik. Maka itulah para teman-teman apologet yang sedang berdakwah. Terus kita gali untuk bisa mengetahui bagaimana ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, kalimatnya untuk hikmah, diawali dengan hikmah. Bahkan kita tahu teman-teman, sampai-sampai kalau nanti meyakinkan dari Bang Rostrum, tadi saya ambil pertanyaan yang bagaimana tingkah laku pekerjaan sebelum Islam datang. Tentu kita tahu di bangsa Arab itu abangku, bahwa penyembah yang namanya berhala itu sebelum turunnya Nabi Muhammad. Tapi ingat, ya, bapaknya Nabi Muhammad itu namanya Abdullah. Jadi nama kalimat Allah itu sebelum Nabi Muhammad itu, bapaknya aja namanya Abdullah, hambanya Allah. Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abdul Manaf, Abdul Manaf bin Qusay, Qusay bin Kilab, Kilab bin Murrah, Murrah bin Ka'ab, Ka'ab bin Lu'ay, dan seterusnya. Artinya apa? Bahwa sejujurnya kita harus meyakini ketika kita memahami, berarti nama Allah itu sudah ada. Dan bahkan kalau untuk membuktikan tentang Nabi Muhammad sendiri, ya, sebentar tadi kita tuh di Bang Fandi karena rungkat dengan Bang Zuma itu tadi, Masya Allah ada pertanyaan yang luar biasa. Sudut pandang sejarah tentang Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim, itu agar tidak dikatakan bahwa agama beliau adalah warisan dari kedua orang tuanya. Bahkan yang kedua, Rasulullah itu terpisah dari keluarganya sejak kecil dan berpindah asuhan agar tidak dikatakan bahwa agamanya adalah ajaran dari keluarganya. Bahkan ketika Bang Zuma tadi ditanya, Bang Zuma, apa menurut Bang Zuma ketika Nabi Muhammad dibilang ummi, tidak bisa baca dan tulis? Maka di sini keadaan beliau yang tidak bisa baca dan tulis agar tidak dikatakan bahwa Islam yang beliau bawa adalah hasil contekan dari ajaran sebelumnya. Bahkan kalau perlu yang keempat, beliau terusir dan meninggalkan kampung halamannya Mekah agar tidak dikatakan bahwa ajarannya adalah olahan dari budaya dan masyarakatnya. Yang kelima, bahkan beliau membawa ajaran Islam dan membangun peradaban yang besar jauh daripada Persia dan Romawi yang telah maju. Di Arab itu kumuh, tertinggal, jauh dari Persia dan Romawi, agar tidak dikatakan bahwa apa yang beliau bawa hanya melanjutkan dari peradaban yang telah ada. Bahkan yang keenam, dan setelah beliau wafat, kekhalifahan tidaklah dilanjutkan oleh anak keturunannya. Itu adalah salah satu hujjah dan bukti bahwa ajaran agama Rasulullah ini bukan lahir untuk merebut kekuasaan. Bahkan yang ketujuh, kalau perlu ditambahkan, sejarah kehidupan beliau itu terekam secara jelas, ditulis dalam kitab berjilid-jilid. Sampai detik ini kalau kita kumpulkan kitabnya mungkin bertonton, menuturkan kehidupan sejarah beliau sejak lahir hingga wafat, yang mana tidak ada satupun manusia, orang yang memiliki jejak digital sebanyak Rasulullah SAW, yang terus diburu aibnya, dicari aibnya, namun tidak bisa ditemukan. Setiap ada tuduhan atas diri beliau selalu ada jawabannya. Bahkan yang terakhir kalau perlu, salah satu mukjizat beliau abadi terjaga hingga hari ini.
menantang siapapun yang hendak membuktikan kebenaran ajaran dan risalah yang beliau bawa, karena itu dari sumber yang sama. Maka saya selalu kalimatnya adalah diakhiri dengan kalimat Al-Quran yang luar biasa, yang tadi kita sudah sampaikan dan Bang Rostum sudah mengiyakan. Bayangkan, kata Allah Rabbul Jalla Jalaluh, seandainya abangku, seandainya nih, kalaulah memang Al-Quran itu bukan dari sisi Tuhan, ya, bukan dari Allah, itu sudah dibilang di surat An-Nisa ayat 82. Wa'iyadu billah bismillah, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Maka tidakkah mereka menghayati, mendalami Al-Quran? Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Karena ini dari sumber yang sama. Diambil dari Tauratnya, masuk. Diambil dari ajaran-ajaran sebelumnya, ajaran Nabi Musa, Tuhannya manusia atau bukan, makhluk atau bukan, bukan. Tak terlihat, tidak. Tidak serupa, tidak. Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un fil ardi, juga tidak. Maka ini membuktikan. Maka tugas kita, syarat utama untuk mendapatkan kebenaran itu bukan kitab suci. Syarat utama untuk mendapatkan kebenaran itu bukan hadis. Syarat utama untuk mendapatkan kebenaran itu bukan dari kitab-kitab yang ada di muka bumi ini. Syarat utama, syarat itu artinya ini, ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melakukan satu pekerjaan. Syarat utamanya adalah akal itu kita sehat. Kita memiliki akal yang sehat. Untuk mendapatkan Islam, maka akalnya harus benar-benar berfungsi dengan baik dan benar. Karena itulah teman-teman, kalaulah di Al-Quran di surat Al-A'raf ayat 179 Allah berfirman, wa'iyadu billah bismillah, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh akan aku isi neraka jahanam kebanyakan daripada jin dan manusia. Siapa mereka yang masuk ke dalam neraka? Lahum qulubul la yafqahuna biha, punya hati tapi hati enggak dipergunakan. Karena Tuhan menciptakan kita ada panca indera, penglihatan, pendengaran, ada hati nurani, yang mana semua itu kita harus cari tahu untuk pembenaran itu. Walahum ayunun la yubsiruna biha, punya mata tapi mata tidak digunakan untuk membaca kitab sucinya. Ya, baca yang Buddha, yang Hindu, yang Kristen, yang Islam, baca kitab suci Anda, cari tahu. Walahum adhanun la yasma'una biha, punya kuping tapi kuping enggak digunakan untuk mendengarkan kebaikan-kebaikan dan kebenaran. Umpama kayak di TikTok ada kayak gini, oh masuk ke hati, dengar, lihat lagi di kitab benar atau tidak. Kalau enggak digunakan, itu masuk ke dalam neraka jahanam. Ulaika kal an'am, kata Allah, mereka seperti binatang ternak. Balhum adal, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, mereka lah orang-orang yang lalai. Maka banyak, kenapa satu-satunya kitab suci agama, satu-satunya setelah kita baca hanya Al-Quran yang perintahnya untuk mikir supaya mendapatkan Islam dan kebenaran. Dan yang kedua, mengaitkan 100% orang yang tidak mikir dengan neraka. Ini ayatnya. Maka masuk neraka orang kenapa? Karena mereka dikasih akal tapi tidak mau berpikir. Khawatir nanti di surat Al-Mulk ayat 10 Allah berfirman apa? Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Al-Mulk ayat 10. Apa kata Allah? Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengar atau memikirkan peringatan-peringatan dari Bang Zuma, Hanafis, Elik, Handi, Bunda dan Wina, Bunda Rahma, seandainya kami dulu TikTok ada kan kami ngikutin aja. Tidaklah kami termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Itu surat Al-Mulk ayat 10. Ya. Nah, yang berikutnya kenapa khamar? Minum-minuman khamar diharamkan di dalam Islam dan dikaitkan dengan ummul jaraim bahasa Arabnya, ibunya dari seluruh tindakan kriminal, karena khamar ngilangin akal. Kalau hilang akal, semua itu jadi salah. Kenapa? Karena orang nggak bisa beriman, nggak bisa mikir. Dan boleh nggak orang muslim itu nggak sholat? Boleh, kalau dia hilang akal. Maka agama hanya untuk orang yang berakal. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Demikian Bang Ali. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Ke Bang Rostrum dulu lagi. Bang Rostrum masih memantau? Masih memantau. Apakah boleh saya bertanya? Ya, mau nanya dulu ke Anda. Kira-kira ada nggak ajaran Islam yang Anda tidak sukai? Silakan. Ini tadi yang disampaikan saya tidak suka.
Oke, saya masih tetap di Al-Maidah ya. Jadi ini saya baca Al-Masih putra Maryam hanyalah Al-Maidah 75. Hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlaku beberapa rasul dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat kepada mereka, kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan. Di sini di bawah ini ada satu catatan kaki di 289 itu bahwa Nabi Isa AS dan ibunya adalah manusia yang memerlukan apa yang diperlukan manusia, seperti makan, minum, dan sebagainya. Berarti apa yang disampaikan Bang Zuma selama ini cukup berdasar juga ya. Karena di tempat kami itu memang ya kami akui Yesus itu tiba-tiba dewasa seperti Superman yang sudah mempunyai kesaktian yang tidak ada kisah sebelumnya sebelum punya kesaktian itu bagaimana seperti itu. Mungkin bisa kenapa disebut seorang rasul ya di sini dan memakan seperti manusia, dia melakukan apa yang dilakukan oleh manusia. Berarti di sini Yesus dibaca oleh Islam itu sebagai sosok kemanusiaannya seperti itu kan. Silakan. Oke, ayatnya saya bacakan dulu, nanti silakan kita ini teman-teman. Oh ya, bismillah yang 75 ya Bangku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mal Masihu ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani at-ta'am unzur kaifa nubayyinu lahumul ayati thumma unzur anna yufakun. Mal Masih ibnu Maryam. Di situ dikatakan Al-Masih putra anak daripada Maryam. Ya. Di situ illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Dikatakan di situ dia hanyalah seorang rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Artinya sebelum Nabi Isa berarti ada Nabi Musa. Dan di situ dilanjutkan posisinya kalimatnya kana ya'kulanit ta'am. Di situ dan di posisinya dan ibunya seorang yang sangat benar. Jadi Maryam ini wa ummu siddiqah, ibunya itu adalah orang yang benar dan dikatakan selanjutnya kana ya'kulanit ta'am. Ya, keduanya baik Maryam, baik si posisi Isa ini, keduanya bisa makan makanan, ya. Maka di situ kalimatnya kata Allah, unzur, perhatikanlah. Kaifa nubayyinu lahumul ayati tsumma anzur anna yufakun. Di situ dikatakan perhatikan bagaimana kami menjelaskannya ya kepada mereka ahlul kitab tanda-tanda kekuasaan kami. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka berpaling dari memperhatikan ayat-ayat kami itu. Kita lihat kalau mau pakai tafsir daripada Ibnu Katsir. Kafir Rungkat. Aduh, kena report ya? Iya. Mana Gurunda Subuh? Kena report gitu ya? Nggak tahu juga. Apa mana Bang ini tadi kurang diperhatikan kali tadi? Dia nggak apa-apa.
Udah saya undang langsung tadi. Bang siapa lagi nama kita? Aduh. Parah, Oten parah Oten. Main report. Anggap saja istirahat. Istirahat kelas dulu. Enak dengerin kok langsung. Ya, Masya Allah, mana guru kita tadi? Kan lagi dengan pendeta tadi. Pendeta siapa namanya itu? Rostrum. Ya udah saya undang. Ya, kan Deka Jolot, makan dulu sedikit ya. Lanjut. Iya silakan. Waduh, parah nih. Ya, dikencangkan tetap layar teman-teman ya. Ini rungkat kita gara-gara goyang komal. Belum dijelaskan sampai akhir, ustadznya udah menghilang. Panas Oten dia bawa. Aduh. Mana Rostum itu? Ustadz Hanafi dulu Bang. Bang Juma malam ini sama Ustaz Hanafi agak mengguncang dunia kekristenan nih. Terguncang Bang. Terguncang semua. Dibawa, tapingan guncang betul. Mengguncang. Tadi ada pertanyaannya Rostrum itu yang terakhir, sebenarnya Banyuma juga harus menjawab itu. Mengenai bahwa iya, betul. Kenapa Nabi Isa alaihissalam itu didudukkan atau dianggap sebagai manusia begitu. Artinya pertanyaannya itu terselubung ada maksud, kenapa nggak dilebih-lebihkan sama dengan kami, itu arahnya ke sana. Kenapa Nabi Isa alaihissalam itu yang mempunyai banyak mujizat, ya, betul. terkemuka di dunia dan di akhirat, kenapa dia hanya manusia saja penyampai firman, bukan saya yang noise. Saya kali Gitu Banyuma, kenapa didudukkan, kenapa enggak ada maksud terselubung pertanyaan dia itu. Tolonglah Nabi Isa itu di setel dikit lah, ada unsur ketuhanannya, itu maksudnya Banyuma. Sebenarnya ya, gini. Maunya saya Ustadz Uma yang jelaskan itu. Bukan. Kalau saya justru ingin mengajak saudara Rostum ini membantah fitnahan orang-orang Yahudi terhadap Yesus. Atau minimal pendeta Rostum ini melakukan pembelaan Yesus, pembelaan terhadap Yesus terkait tuduhan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi kan menuduh Yesus itu anak zina. Harusnya saudara kita dari Kristen ini menjadikan Bible, kalau Bible ini tidak memiliki misi tertentu untuk kepentingan satu kelompok, golongan, maka Bible ini akan hadir sebagai pembela terhadap hinaan, penistaan yang ditujukan kepada Yesus dari kaumnya sendiri. Sebagaimana Nabi Muhammad ketika dihina dan dinistakan kemudian itu dibela oleh Al-Quran, diluruskan oleh Al-Quran. Sangat kejam tuduhan Talmud kalau Yesus itu anak zina, kalau Maria itu pesina, sampai dia kemudian melahirkan Yesus anak yang lahir tanpa ayah. Tetapi kosong pembelaan dari Bible, kitabnya orang Kristen. Ini kekurangan Bible. Ketika orang Yahudi mengatakan kepada Maria sebagai pesina, dia adalah orang yang melahirkan anak dari salah satu tentara Romawi bernama Pantera. Bible kosong di dalam pembelaannya terhadap keadaan itu. Sedangkan Al-Quran yang jauh sebelum setelah datangnya kemudian fitnahan itu membela Maria dan membela anaknya.
Justru aneh ketika saya berdiskusi dengan Sufyatul misalnya. Waktu itu dia menertawakan Nabi Isa alaihissalam yang berbicara pada masa dia masih dalam ayunan. Saya katakan kepada dia, justru itulah bentuk pembelaan Nabi Isa kepada ibu kandungnya yang difitnah. Kalau Anda mengatakan kemudian Tuhan bisa jadi manusia, maka saya mengatakan Tuhan bisa menjadikan manusia dalam keadaan masih bayi, sudah bicara. Kalau saudara bisa mengatakan Tuhan bisa jadi bayi, maka saya bisa mengatakan Tuhanku mampu membuat bayi itu mampu berbicara. Kenapa tidak? Ini pembelaan Al-Quran terhadap tuduhan orang Yahudi kepada Nabi Isa alaihissalam. Ibunya pesina, Isa anak zina. Ada tertulis di Talmud, sampai hari ini masih terekam di kitabnya orang Yahudi. Apa pembelaan Al-Quran? Nah, apa pembelaan kemudian daripada Bible? Bible kalau tidak ada cakupan muatan kepentingan kelompok tertentu, maka Bible akan sibuk untuk membela Yesus. Faktanya tidak. Malah jauh lebih daripada itu, demi untuk menghapuskan dosa-dosa Paulus yang ada di dalam Timotius 1 nomor 12 sampai nomor 16, Yesus dianggap terkutuk di atas salib, mati dalam keadaan kutuk demi untuk dosa-dosa Paulus dan pengikutnya. Apakah mati karena dosa Adam? Tidak. Tanyakan kepada saudara Kristen, tertulis di mana dosa Adam itu diwariskan kepada anak-anaknya. Itu tidak ada. Justru dosa yang ditebus oleh Kristus di atas tiang salib, itu adalah dosanya Paulus. Kemudian, Al-Quran dengan lantang mengatakan, wahai Nabiku Muhammad, aku Allah meminta kepadamu, ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran. Ceritakan kepada seluruh umat manusia, sampaikan kepada seluruh manusia tentang cerita hambaku bernama Maryam ini. Ceritakan wahai Nabiku Muhammad, yaitu ketika beliau mengasingkan diri dari keluarganya ke tempat di sebelah timur Baitul Maqdis. Wazkur fil kitabi Maryam izin tabasat min ahliha makanan syarqiyan. Ceritakan kepada mereka, ceritakan kepada manusia tentang perempuan yang bernama Maryam ini. Ceritakan ketika kemudian malaikat Jibril, Roh Kudus datang kepadanya, menampakkan diri kepadanya dalam bentuk manusia yang sempurna. Lalu kemudian Roh Kudus itu berkata kepadanya bahwa dia adalah utusan Allah untuk menceritakan, untuk memberitakan kabar akan lahirnya seorang anak laki-laki yang suci. Innama ana rasulu rabbik li'ahaba laki gulaman zakiya. Roh Kudus berkata kepada Maryam, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu tentang lahirnya seorang manusia laki-laki yang suci. Lalu kemudian Maryam berkata, qalat sa'anna yakunu li gulamun walam yamsasni basarun walam aku bighayyah. Itu katakan, kata Allah. Maryam menjawab, bagaimana mungkin aku mempunyai seorang anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan seorang pesina. Al-Quran membela. Sedangkan Bible menumpuk dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, tidak ada pembelaan sedikit pun kepada Maryam. Bahkan kalau saya tanya kepada seorang pendeta yang terpelajar yang mengerti tentang Bible, adakah Yesus di dalam Biblemu pernah memanggil ibunya dengan panggilan ibu, dengan panggilan mama, dengan panggilan mam? Tidak pernah sekalipun. Yesus memanggil mama dalam bahasa Yunani matera, itu tidak pernah. Selamanya ketika memanggil Maria, wanita yang telah melahirkannya, Yesus dituliskan dan memanggil nama Gune, perempuan. Wahai perempuan, wahai perempuan. Yesus selalu memanggil ibunya dengan panggilan tersebut. Tidak pernah Yesus memanggil ibunya dengan panggilan matera. Artinya, jangankan membela tuduhan ibunya pesina, sekedar untuk memanggilnya dengan panggilan ibu saja, tidak pernah. Kalau di Al-Quran, anna yakunu li gulam
walam yamsasni bashar, walam aku bagia. Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan seorang pesina. Lalu kata malaikat Jibril, Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku agar kami menjadikan suatu tanda kebesaran bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan oleh pencipta. Lalu kemudian Maryam hamil, lalu mengasingkan diri dengan kandungannya ke tempat yang jauh. Apa yang terjadi setelahnya? Setelah dia melahirkan, dia membawa anaknya masuk ke perkampungan tempat kaumnya. Lalu kemudian setelah datang Maryam di tengah perkampungan orang-orang Yahudi kemudian mencemooh. Orang-orang ini kemudian dihina, orang-orang menghinanya, orang-orang kemudian menuduhnya. Apa kata mereka? Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'asau wa ma kanat ummuki bagiya. Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang perempuan pesina. Maryam kemudian menunjuk kepada anaknya. Fa asyarat sa'alai ilai. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya. Maka Maryam menunjuk kepada anaknya dan berkata, bagaimana kami akan, orang-orang itu berkata kemudian, bagaimana kami berbicara dengan anak kecil yang masih ada di dalam ayunan? Nabi Isa yang masih bayi pun kemudian berkata kepada orang-orang yang menuduh ibunya. Apa kata si bayi? Inni Abdullah. Aku ini adalah hamba Allah. Dia Allah memberiku kitab dan dia Allah menjadikan aku sebagai seorang nabi. Anak bayi membela ibunya. Ibuku bukan pesina. Aku bukan anak haram. Aku ini adalah hamba Allah. Aku ini adalah orang yang diutus kepada kalian dengan membawa kitab Injil. Dan aku ini adalah nabi untuk kalian. Tidak sampai di situ saja pengakuannya. Apa kata Nabi Isa? Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis shalah waz zakah ma dumtu hayya. Dan dia Allah menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Aku diberkahi di mana saja aku berada. Jadi aku tidak pernah dikutuk. Aku tidak pernah ditampar, aku tidak pernah diludahin, aku tidak pernah diseret, tidak pernah ditelanjangin, tidak pernah ditonjok, tidak pernah digantung, tidak pernah ditombak, tidak pernah dibunuh. Aku ada orang yang diberkati dimanapun aku berada. Dan Allah memerintahkan kepada aku untuk melaksanakan ibadah, menunaikan zakat selama aku hidup. Dan apa kata Allah kepada aku? Wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan aku berbakti kepada ibuku dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Aku senantiasa memanggil ibuku dengan panggilan ummi, ummi, ummi. Aku berbakti kepadanya. Sedangkan Bible memanggil ibu saja tidak pernah. Al-Quran datang membela Maryam. Al-Quran datang membela Isa, membela Siti Maryam dan membela Nabi Isa alaihissalam. Ini Al-Quran. Harusnya kami yang mengklaim kami ini pengikut Yesus, bukan kalian. Kalian kemudian mengaku pengikut Yesus, tapi apa pembelaan kalian terhadap tuduhan orang-orang Yahudi, terhadap hujatan orang-orang Yahudi, terhadap perbuatan-perbuatan orang Yahudi? Justru berkongko-kongko mengiyakan apa yang dilakukan oleh orang Yahudi, kalian aminkan. Padahal Nabi Isa, Yesus ini adalah orang yang dicintai. Yesus ini adalah orang yang disayangi oleh Allah, orang yang dikasihi oleh Allah. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Pengakuan anakku yang kukasihi, kemudian akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan tanpa melalui aku. Lantas kenapa harus dicaci maki? Kenapa harus melalui proses diludahin, ditampar, ditonjok, ditombak, dibunuh dan seterusnya? Kenapa harus melalui proses kayak begitu? Apa yang kalian inginkan dari hal-hal kayak begitu?
Oh, rupa-rupanya ketakutan kalian terhadap neraka, ketakutan kalian terhadap siksa kubur, ketakutan kalian terhadap api yang membakar menyala-nyala kekal, dan ketakutan atas semua dosa-dosa yang telah kalian lakukan, rasa pengecut kalian, rasa ketidakbertanggungjawaban kalian, melimpahkan dosa-dosa kalian itu ingin dihapuskan dengan mengambil anak itu, orang itu sebagai penebus, sebagai korban, sebagai tumbal untuk dosa-dosa kalian. Itu rupanya tujuannya. Umat Islam tidak demikian. Umat Islam itu dibangun dari pondasi harus percaya diri, harus bertanggung jawab. Umat Islam berbuat, umat Islam pula yang harus bertanggung jawab. Bukan umat Islam yang melakukan, orang lain yang harus menanggung. Itu ciri-ciri orang munafik, ciri-ciri pengecut yang tidak dicintai oleh siapapun. Untuk itulah kemudian kalau saya ditanya pertanyaan seperti itu, maka saya mengatakan, selesaikan dulu apa pembelaan Bible terhadap tuduhan tuan rumah terhadap Yesus. Karena Islam dan Kristen ini muncul belakangan. Yang hidup berdampingan dengan Yesus itu kaumnya Yesus, yaitu Bani Israel. Bani Israel menuduhnya anak zina. Bani Israel menuduhnya kemudian ibunya adalah seorang pesina. Apa kemudian pembelaan Al-Quran? Apa pembelaan kemudian daripada Bible? Ternyata nggak ada. Cuman kecintaan bahwa dia adalah penebus dosa, dia adalah tumbal untuk nebus dosa dan seterusnya. Satu hal sebelum saya selesaikan, satu hal, ketika orang-orang Yahudi berkorban, maka orang-orang penganut kemudian Dewa Molok juga berkorban. Dewa Molok meminta kurban manusia, pencipta langit dan bumi meminta kurban hewan. Anehnya, ketika kemudian Bani Israel, sebagaimana perintah dalam Imamat 1 nomor 2, beritakanlah kepada orang Yahudi, apabila mereka ingin melakukan persembahan penebus salah dan dosa kepada Tuhan, hendaklah mereka mempersembahkan kurban hewan, domba, kambing, sapi, lembu. Ketika mereka melakukan korban domba atau sapi, korban ini mati untuk apa? Untuk nebus dosa mereka. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada di antara mereka yang menyembah korban. Sapi, domba yang mereka sembelih, yang mereka bakar, itu adalah korban penebus dosa-dosa mereka. Tetapi mereka tidak mengucapkan terima kasih kepada domba tersebut, apatah lagi sampai menyembahnya. Yang Kristen ini aneh. Yang menjadi korban untuk dosa mereka justru itu yang disembah. Ada nggak kemudian orang Yahudi menyembah domba atau menyembah sapi? Misalnya di Keluaran 29 nomor 14, ambillah kulitnya, ambillah dagingnya, ambil juga kotorannya, bakarlah di luar kemah, sebab itu adalah sebagai korban penebusan dosa. Jadi sapi kulitnya, dagingnya, taiknya, trinitas, 3 dalam 1 dibakar untuk nebus dosa-dosa orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi nggak nyembah sapi? Kenapa orang Yahudi tidak menyembah sapi trinitas tadi? 1 ekor dalam 3 pribadi, kulit, daging, tai. Kenapa mereka tidak menyembah trinitas sapi ini? Tapi ketika kemudian orang Kristen, ada yang bernama Kristus mati menebus dosa, korban penebusannya yang disembah. Polanya salah, polanya yang keliru. Kenapa? Karena sejatinya ajaran Kristen ini adalah ajaran anti terhadap Yesus. Saya kira begitu Bang Handi. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pasti penyaliban terhadap Yesus, Yesus sudah katakan di dalam Yohanes 8, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Kenapa kau berusaha membunuh aku? Karena pada dirimu tidak ada peroleh firmanku. Tidak ada firmanku di dalam kalian. Tidak ada tempat firmanku di dalam kalian, sehingga kalian ingin membunuhku. Jadi orang yang ingin membunuh Yesus, itu orang-orang yang tidak ada firman di dalamnya. Jadi adalah satu kebohongan ketika dikatakan pembunuhan terhadap Yesus itu adalah untuk menggenapi nubuat.
Nubuat itu adalah firman Tuhan. Orang-orang yang ingin membunuh Yesus, kalau memang itu karena nubuat, maka orang ini ingin melakukan apa yang menjadi perintah dari firman. Maka mereka para pelaku pembunuhan Yesus adalah pelaku firman. Tapi faktanya apa kata Yesus? Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Kenapa kamu berusaha membunuh aku? Karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Andai saja pelaku-pelaku pembunuhan ini melakukan proses nubuat, maka mereka adalah pelaku firman. Sayangnya ternyata yang ingin membunuhnya justru tidak ada firman Tuhan di dalam diri mereka. Apa yang kulihat pada Bapa itulah yang kukatakan. Demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami adalah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan justru adalah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Kemudian jawab mereka, kami ini tidak dilahirkan dari zina. Jadi mereka lagi-lagi nyindir Yesus. Kami ini tidak dilahirkan dari zina. Bapak kami yaitu satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Jadi mereka yang ingin membunuh Yesus adalah mereka yang ingin melakukan kehendak iblis. Jadi penyaliban, pembunuhan terhadap Yesus itu adalah keinginan iblis, bukan keinginan Tuhan. Demikian. Oke. Lalu lepas. Makasih banyak Mbak. Kita sebelum ke pas, kita ke restroom dulu tanggapannya. Bro restroom silakan. Iya, cukup berinci, cukup. Beri dikit suaranya agak dekat. Yang dijelaskan Bang Zuma cukup terperinci ya, cukup terperinci dan berkesinambungan antara Bible saya dengan kitabnya Bang Zuma. Cukup jelas sih. Ya saya memang harus belajar ini untuk mengendalikan guncangan ini. Tapi saya cukup puas dengan apa yang disampaikan Bang Zuma. Begitu Bang Andi. Terus kenapa Anda masih menjadi Kristen? Kenapa nggak berusaha lebih komprehensif? Karena hidup ini hanya sementara loh. Anda sudah berbeda dengan Kristen pada umumnya. Yesus bukan Tuhan, Yesus utusan Tuhan, Yesus ciptaan Tuhan, dan seterusnya begitu. Kenapa nggak memperlengkap syariat aja sebelum semua berakhir? Gitu bro, Rostrum. Apa kira-kira? Silakan. Ya, satu masih ada tanggung jawab internal ya. Yang kedua, saya harus banyak mempelajari rasa penasaran. Malam ini memang sangat bagus, jadi Bang Zuma dan Ustadz Hanafi membuat saya makin penasaran untuk sering-sering membuka Al-Quran dan terjemahannya ini. Begitu Bang Andi, untuk sementara. Ada tanggapan Bang Zuma? Iya Bang Hadi, karena Islam itu datang kepada orang-orang yang menggunakan akal. Al-Quran sudah mencerminkan pengajaran itu. Hanya orang-orang berakal lah kemudian yang bisa mendapatkan petunjuk. Nah, karena saudara kita ini mau belajar Al-Quran, artinya beliau termasuk orang yang berakal. Insya Allah hidayah itu akan datang ketika jujur terhadap kebenaran, bahwa satu hal yang perlu dipahami sebagai umat Kristiani dan juga umat Islam, bahwa Allah pencipta langit dan bumi itu maha tahu. Maka Allah yang maha tahu ketika mengutus Nabi, dan di tangan Nabi tersebut diberikan sebuah kitab, maka kitab itu harus sejalan dengan akal manusia.
Yang menciptakan manusia adalah Dia hakikat yang maha tahu. Yang tahu tentang kapasitas akal yang ada pada diri manusia adalah Dia yang menciptakannya. Maka karena Dia yang menciptakan akal manusia, tahu sampai mana batas manusia dalam berfikir, maka Tuhan yang maha tahu ini tentu akan menurunkan kitab yang bisa selaras, seia sekata, satu ritme, satu gelombang, satu nada dengan akal. Maka ketika kitab suci bertentangan dengan akal, maka itu bukan kitab suci dari Tuhan. Tetapi ketika ada kitab suci yang tidak bertolak belakang dengan akal manusia, maka sudah pasti kitab suci itu berasal dari Dia yang menciptakan akal tersebut. Karena tidak mungkin Tuhan yang maha tahu menciptakan akal manusia, tahu tentang kapasitas akal manusia, lalu menuliskan sebuah kitab, mewahyukan sebuah kitab, di mana kitab itu justru bertolak belakang dengan isi otak manusia. Tidak mungkin. Kalau bukan kitabnya yang palsu, Tuhannya yang palsu, atau dua-duanya yang palsu. Sama seperti ketika sebuah pabrik mobil atau pabrik motor, yang tahu tentang motor tersebut adalah yang memproduksi motor tersebut. Tidak mungkin motor yang diproduksi dilengkapi dengan buku panduan yang diberikan kemudian justru buku cara mengoperasikan komputer atau cara mengoperasikan kulkas. Itu nggak mungkin. Artinya kalau dia berasal dari produk yang sama, sumber yang sama, produk ini berasal dari sumber yang sama, maka sudah pasti mobil yang keluar, kendaraan yang keluar akan diikut sertakan dengan buku panduan yang selaras dengan apa yang ada pada kendaraan tersebut. Begitu juga kitab suci yang datang di atas muka bumi ini, kalau dia berasal dari pencipta langit dan bumi yang maha tahu, maka kitab suci itu harus seia sekata dengan akal manusia. Silakan diuji Al-Quran kami. Adakah isi Al-Quran yang bertentangan dengan akal? Kalau ada yang bertentangan dengan akal, berarti Al-Quran ini bukan dari pencipta akal manusia. Begitu juga Bible. Baik. Kalau Bible ini banyak yang bertentangan dengan akal manusia, maka sudah pasti dan dapat dipastikan bahwa Bible tidak berasal dari Dia hakikat pencipta akal manusia. Ingat saudara, dengan akal manusia mampu menerbangkan kemudian besi yang bertonton beratnya, pesawat. Dengan akal manusia bisa kemudian membuat baja yang berton beratnya untuk terapung di atas angin, di atas air. Itulah dia kapal laut. Dengan akal manusia, jarak antara Amerika dengan Indonesia bisa hanya sepersekian detik. Itulah HP. Kita bisa nonton dari jarak jauh, itulah televisi. Dengan akal manusia ini, maka akal manusia ketika diwahyukan sebuah kalimat-kalimat dari pencipta akal, maka akal harus mendeteksi apa yang ada di dalam isi buku tersebut, dalam kitab tersebut. Tidak boleh bertentangan. Tidak boleh bertentangan dengan zaman. Tidak boleh bertentangan dengan perkembangan kehidupan manusia. Tidak boleh bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Tidak boleh. Kenapa? Boleh. Karena dia berasal dari Sang yang maha mengetahui. Kapan ada sebuah kitab yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan, berarti yang memfirmankan itu tidak maha mengetahui. Dan itu mustahil disifati oleh pencipta langit dan bumi. Tolong, saudara Kristen kalau menemukan satu kesalahan di kitab suci Al-Quran, sajikan kepada kami, biar kami pelajari. Silakan. Boleh saya bantah Bang Juma? Pakai akal ya. Oke, baik. Terima kasih Bang Juma atas penjelasannya. Saya telah masuk 5 menit ini. Jadi gini Bang Juma, mengenai akal. Tadi bicara tentang akal. Kalau kita main akal-akalan tentang Tuhan ini nggak ketemu. Kenapa saya katakan? Jangan karena saya ada. Jangan iya, akal-akalan, harus akal. Iya, jangan kan, akal-akalan, harus akal. Silakan. Makanya
makanya saya katakan, saya bantah yang disampaikan Bang Juma itu. Kenapa saya bantah tentang akal ini? Ada jawabannya di Perjanjian Lama. Ketika Bani Israel, bangsa Israel, dari Mesir ke Tanah Kanaan 40 tahun lamanya, bersungut-sungut kepada Elohim Yahweh. Dan pada waktu itu, Bani Israel nggak percaya ke Tanah Kanaan. Ya, mereka mau ke Mesir lagi. Udah, kami pulanglah ke Mesir. Lebih baik kami jadi budak lagi. Tapi Musa selalu menguatkan Bani Israel supaya ke Tanah Kanaan, apa yang dijanjikan Tuhan kepada Bani Israel. Nah, ketika bicara kita akal tadi yang saya sampaikan tadi itu, nah disinilah Elohim Yahweh, Bapa Tuhan Yesus menurunkan manna, roti dari langit. Nah, secara logika kita manusia, masa sih bisa roti turun dari langit? Nah, ini bicara tadi akal, ya. Ini gak terselami apa yang diperbuat Tuhan kepada manusia, terutama bangsa pilihannya, Bani Israel. Nah, itu yang tadi bicara akal. Kak, masa sih Tuhan mati? Bagaimana Tuhan disalibkan? Nah, ketika Tuhan Yesus mati di kayu tiang salib, Islam tidak terlibat atas kematian Tuhan Yesus. Karena apa? Nah, bagaimana mungkin Islam lebih tahu tentang kematian Tuhan Yesus dibandingkan Kristen? Nah, di sini kan harus kita menggali sejarah juga. Kematian Tuhan Yesus tidak terlibat Islam atas kematian Tuhan Yesus. Yang terlibat di sini ya tokoh-tokoh agama, mahkamah agama di Yahudi, ya kita bilang sama tentara Romawi. Jadi jangan Bang Juma menyampaikan narasi ya seolah-olah lebih tahu dibandingkan Kristen gitu loh Bang Juma. Silakan Bang Juma. Oke, baik. Manusia bisa bikin roti. Pencipta langit dan bumi ini bisa nggak? Bikin roti. Anda ragukan? Tunggu dulu Bang Juma. Tadi bicara akal tadi. Iya akal. Akal ini akal. Manusia bisa bikin roti. Pencipta langit dan bumi, Anda baca Mazmur 33 nomor 9. Aku Tuhan hanya memberi perintah, maka semuanya jadi. Jangankan roti, Yesus aja tercipta bukan dari seorang laki-laki bisa jadi, Cak Ayu. Masuk akal nggak? Masuk akal. Kok bisa? Yang menginginkan Sang Maha Pencipta, kenapa tidak? Nah, yang kedua, terkait dengan pernyataan saudara bahwa Islam tak ada hubungannya dengan itu. Bung, kami Islam menerima kitab suci Al-Quran yang berasal dari langit. Sedangkan Kristen itu hanya mendapatkan catatan-catatan dari Romawi. Jauh lebih akurat informasi dari yang maha melihat daripada kesaksian-kesaksian manusia yang Anda sendiri tidak kenal. Pencipta langit dan bumi maha melihat. Lukas tidak maha melihat. Markus tidak maha melihat. Matius, Yohanes tidak maha melihat. Paulus apatah lagi. Lantas Anda percaya kepada tulisan-tulisan mereka. Sedangkan di dalam catatan yang ada di dalam kitab karangan Yohanes, terjadinya penyaliban tak ada hubungannya dengan aliteng. Saya minta izin untuk membacakan kepada saudara. Di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria. Ini cerita ketika kemudian Lazarus dibangkitkan oleh Yesus. Terkaget-kaget kemudian orang di situ. Dan menyaksikan sendiri apa yang telah diperbuat oleh Yesus dan percaya kepada Yesus. Tetapi ada yang pergi di antara orang tersebut kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah diperbuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka semua berkata, apakah yang harus kita perbuat? Sebab orang ini, Yesus ini, membuat banyak mukjizat.
apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepada Yesus, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Ini dulu yang Anda pahami. Jadi mereka seketika itu membuat rapat kilat. Mahkamah agama, orang Farisi, orang Yahudi, imam-imam kepala, rapat besar. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita membiarkan Yesus, maka orang akan semakin banyak percaya kepada dia. Dan kalau ini sampai terjadi, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan merampas bangsa kita. Apakah ada hubungannya dengan dosa waris? Tidak ada. Dosa waris itu karangan Kristen di tempat yang berbeda nanti. Apa yang harus kita lakukan ini? Kalau sampai Yesus semakin kita biarkan, maka orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita dan kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, seorang imam besar, imam kepala, imam besar, bukan pastor, bukan pendeta, tetapi ini adalah imam besar. Rabi-rabi Yahudi punya pemimpin namanya Kayafas tahun itu. Apa kata beliau? Kamu tidak tahu apa-apa dan kalian tidak insaf, bahwa lebih berguna bagi kamu jika satu orang mati, yaitu Yesus, untuk bangsa kita, daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Imam besar, ahli Taurat, ahli kitab, syukran Bunda, ahli Taurat, ahli kitab, imam kepala, imam besar, berkata kepada mereka, kalian tidak insaf, kalian tidak tahu apa-apa. Adalah lebih baik jika Yesus ini seorang mati untuk kita daripada kita semuanya binasa. Itu imam besar yang berbicara, bukan pastor, bukan paus, bukan kemudian pendeta. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, Imam Kayafas bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa Israel. Sabar, saya belum selesai. Dengarkan aja dengan seksama dengan menggunakan akal. Dan bahkan bukan hanya untuk bangsa Israel saja, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Elohim yang telah bercerai-berai. Dengarkan ayat 53-nya. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Apa latar belakangnya? Apa latar belakangnya? Sosial politik. Karena takut tempat suci dan bangsa mereka dirampas penjajah Roma. Jadi bukan karena dosa waris, Cak Ayu. Bukan karena kesalahan Adam. Bukan karena ingin melepaskan kutuk. Bukan untuk supaya dia melepaskan kutu hukum Taurat. Bukan. Itu karangan-karangan muncul menjadi jualan-jualan Nabi palsu Paulus kepada orang-orang Roma dan Yunani. Tidak ada sama sekali dasar pijakannya. Oh, ada nubuatannya di Yesaya 53. Nihil. Kalau ada nubuatan di Yesaya 53, kalau ada nubuatan di Yesaya 9, kalau ada nubuatan di Mazmur 22, maka imam kepala orang-orang Farisi mahkamah agamalah yang pertama kali mengatakan Yesus memang harus mati karena sudah dinubuatkan di dalam kitab kita. Tapi itu tidak terjadi. Mereka hanya berkata, imam besar Kayafas tahun itu juga bernubuat, Yesus harus mati demi bangsa Israel dan untuk mengumpulkan anak-anak Yakub yang sudah bercerai-berai. Titik, selesai, tanpa ada tanda koma. Silakan. Jadi gini ya Bang Juma, ya, bahwa di perjanjian lama itu Adam dan Hawa itu sudah jatuh dalam dosa. Alamak. Nah, aturan belum